Lillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ana 'abduka Subhanahu wa ta'ala. Jadi ngapalnya kejane iki lho. Ngapalnya jane kuncine kurang ngancing lho. Wah, selesai bang ya. Bukan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah mencurahkan rahmat, kebahagiaan, keselamatan buat panjenengan semuanya dan juga mengampuni dosa kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan ridho pada apa yang kita lakukan pada malam hari ini, memberkahi keluarga kita semuanya, berkah umur kita, berkah rezeki kita, berkah pula semua aktivitas kita pada malam hari ini. Lillahi ta'ala bisyukur. Alhamdulillah Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir amin. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'matillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Wonten wasalaken sesepuh saya hormati para alim, para kiai, para ustaz, khusus para takmir, pengurus mushola An-Nur yang saya hormati, jamaah sedaya, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati pula. Kita lanjutkan kajian hari ini Tanbihul Ghafilin bab tentang menimbun bahan makanan. Menimbun ini sudah ada sejak zaman dulu, zaman Nabi Muhammad SAW pun sudah ada, tidak hanya zaman akhir saja, karena setannya sudah ada sejak zaman Nabi Adam, sudah ada setannya. Jadi perbuatan menimbun ini pun juga sudah terjadi dari zaman dahulu, zaman Nabi SAW. Ma'mar bin Abdullah Al-Adawi menyampaikan bahwa Sami'tu Rasulullah SAW, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, la yahtakiru illa khati'un. Artinya tidak menimbun bahan makanan melainkan orang yang salah. Jadi menimbun bahan makanan itu termasuk perbuatan yang salah. Dan semua unsur yang menopang, mendukung adanya bahan makanan tersebut. Bukan hanya menimbun berasnya, unsur yang menimbun adanya beras. Bukan hanya menimbun minyak gorengnya, unsur yang menopang adanya minyak goreng itu. Bukan hanya menimbun gasnya, tapi unsur yang menopang adanya gas itu pula. Jadi bahan-bahan makanan yang ditimbun bukan hanya sekedar bahannya, tapi ya hal-hal yang menopang jadi unsur adanya bahan makanan tersebut. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW juga bersabda, man ihtakaro ta'aman arba'ina yauman faqad bari'a min Allah Ta'ala wa bi'allahu minhu. Barang siapa yang menimbun bahan makanan selama 40 hari, maka ia terlepas dari rahmat Allah SWT. Terlepas dari rahmat Allah, sehingga rahmat Allah tidak turun padanya, dan Allah tidak melepaskan diri daripadanya.
baik itu yang menimbun gula atau bahannya, menimbun tepung atau bahannya tepung, menimbun minyak goreng atau bahannya minyak goreng, menimbun beras, padi atau pupuknya ditimbun sehingga kesukaan dari pupuknya, menimbun bahan alat kemasnya dan sebagainya. Ini biasanya yang melakukan adalah para konglomerat pedagang kaya, para pengkulak yang suka menimbun dalam rangka mencari waktu untuk menaikkan harga semaunya sendiri. Jadi perbuatan menimbun dilakukan untuk menaikkan harga semaunya sendiri. Yang dimaksud dengan orang yang mendatangkan bahan makanan itu adalah orang yang membeli bahan makanan dari tempat lain, kemudian yang mendapat tempat yang mereka tinggal atau dijual, itu yang baik. Jadi disampaikan dalam sebuah hadis bahwa orang yang mendatangkan bahan makanan itu akan diberi rezeki yang banyak oleh Allah SWT. Sedangkan orang yang menimbun itu akan dikutuk oleh Allah, dikutuk oleh masyarakat, dikutuk oleh para malaikat, dikutuk oleh yang menimbun. Kalau yang mendatangkan sampai mengimpor lagi karena sisi kesulitan, mendatangkan dari luar daerah karena sisi kesulitan, itu yang akan diberi Allah rezeki yang banyak. Oh, kayak kita Banyumanik kesulitan gas, aku tak coba beli di luar daerah sana, barangkali ada kulaan sana bawa ke sini. Kita itu Banyumanik kekurangan minyak goreng, coba tak kulaan di Sumatera atau Banyumanik. Nah, itu yang ada di Allah rezeki yang banyak. Membeli di tempat yang lain, kemudian dibawa ke tempat ia tinggal, lantas dijual dengan segera, tidak ditimbun. Itu yang ada di Allah rezeki yang banyak. Orang seperti itu dikaruniai Allah rezeki yang banyak karena orang sekitarnya dapat memperoleh manfaat dari hasil kulaan atau mengimpor atau mendatangkan dari luar daerah ke tempatnya. Sedangkan orang yang menimbun bahan makanan itu dengan maksud supaya harganya bisa lebih mahal, itu akan merugikan banyak orang, sehingga orang dirugikan merasa kesulitan atau nyepatani. Kita foto kelakuan semua lagi, gue ganti kiri, kalau tak kena nimbun kesulitan, sini kesulitan, jadi masyarakat yang merasa kesulitan bahan makanan jadi nyepatani, mengutuk orang yang mengutuknya, dan doa-doa yang buruk yang tidak baik akan keluar dari mulut orang-orang banyak yang merasa dirugikan karena penimbunan bahan makanan itu. Pernah terjadi, sekarang tidak terjadi ya? Saat ini tidak terjadi sekarang. Kalau beberapa waktu lalu pernah terjadi kelangkaan, susah dicari minyak goreng, susah dicari apalagi beras. Rasulullah bersabda, latus limuhu ilahan natin. Janganlah kamu serahkan anakmu kepada penjual gandum yang diulhan kota, walailah jazarin, dan jangan kau serahkan anakmu kepada tukang jagal asuhannya. Walailah man yadul akfana amal hanat, dan jangan pula kamu serahkan pengasuhan anakmu pada penjual kain kafan. Ini sebuah hadis yang jarang disampaikan, ini adanya di kitab ini, dan yang lain jarang mengungkapkan. Jangan kau serahkan asuhan anakmu pada penjual gandum, tukang jagal, ataupun penjual kain kafan. Ada apa di sana? Karena penjual gandum itu sekiranya yang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam
kondisi berzina itu akan, atau dalam kondisi minuman keras itu akan lebih baik baginya daripada menghadap Allah atau mati dalam keadaan masih menimbun bahan gandum, menimbun bahan makanan gitu. Jadi yang menimbun bahan makanan itu di hadapan Allah lebih berat siksanya dibanding orang yang zina, dibanding orang yang minuman keras kemudian meninggal. Saking apa jenenge, saking parah kebangetannya orang menimbun makanan. Karena kalau orang zina itu kan yang jadi dampak kena efek negatifnya dia sendiri. Yang berzina, yang mabuk itu yang kena dampaknya kan dirinya sendiri. Kalau menimbun kan berdampak pada banyak orang, tidak hanya dirinya sendiri, dirinya malah untung, tapi orang lain kesulitan dari bahan makanan, membuat orang kelaparan, kerepotan, mau beli kok dimahal-mahalkan. Nah, karena merugikan banyak orang sehingga lebih besar dosanya. Allah Ta'ala akan memberikan sanksi lebih berat atau hukuman lebih berat pada orang yang menimbun bahan makanan sampai 40 hari. Itu lebih berat lagi kalau 2 hari. Adapun tukang jagal, kenapa jangan serahkan anakmu pada tukang jagal? Misalkan di sana kan di tanah Arab dulu kan banyak asuhan anak itu diserahkan pada orang lain. Seperti ketika Nabi lahir pun banyak orang berbondong-bondong ingin mengasuhnya karena sudah menjadi ada kebiasaan. Kalau di sini kan jarang, meskipun ada juga jarang pengasuhan anak pada orang lain. Artinya ketika masih dalam susuan, disusui orang lain yang jarang terjadi. Paling-paling nanti kalau sudah disapih, umur kira-kira layak tidak memiliki ibunya lagi, baru dititipi. Jangan serahkan pada tukang jagal. Kenapa? Tukang jagal kan sudah dari tegel membunuh binatang. Tukang jagal itu karena tegel bunuh tiap hari, maka sifat kasih sayang kurang sehingga dikhawatirkan nanti anakmu juga akan memiliki sifat kasih sayangnya kurang, malah lebih besar sifat tegel atau bahasanya apa, kejamnya kalau menurutnya. Sehingga Nabi menyampaikan jangan serahkan pada tukang jagal. Yang ketiga, jangan serahkan pada penjual kain kafan. Penjual kain kafan itu dungonya tak mirip kali tukang kayu kuburan. Jadi kok surah mati tuh ini, kok surah mati tuh ini, awal kayu itu bagaimana mati dan kayu pegangan itu. Penjual kapan? Dia apa? Tukang kayu kuburan. Terus kerjanya itu kuburan Pak. Ada juga yang kesehariannya tidak ada kerjaan lain, hanya bersih-bersih di dalam kuburan itu sambil menunggu adanya berita kematian, terus kerja menggali kubur. Ada juga, meskipun tidak terjadi di sini, tempat lain ada seperti itu. Seperti itu ada, sampai sekarang ada, saya jumpai juga. Kalau saya datang ke kuburan itu, dia berharap adanya sesuatu yang disampaikan kepadanya. Kalau dia memberi sesuatu, raut mukanya, kemudian keluar kalimatnya yang tidak menyenangkan, tidak enak gitu. Karena kesehariannya hidupnya dalam kuburan, resik-resik dalam kuburan, sampai bahkan kadang-kadang pohon besar kuburan itu dijual kadang-kadang. Karena sudah saking butuhnya, pohon besar kayunya dijual juga. Ya itulah, makanya tidak diperkenankan memberikan anaknya diasuh pada tukang jual kain kafan karena doanya mirip dengan doa menggali kubur. Ya, terus kalau dialihkan lagi bisa jadi mirip dengan doanya tukang tambal ban. Muka-muka orang mau bocor banyak, muka banyak adik-adik. Dan kata begini, muka-muka banyak sampai aduh mungkin rasanya. Rasa aman-aman semuanya pengendara semuanya aman, tidak ada yang bocor, sudah enggak kalah. Jadi doa ini kadang-kadang berlawanan seperti ya Allah, karena rezekinya dia
dikais dengan cara menolong orang sih, menolong orang, tapi ya itu doa yang dipakai sekali biar rezekinya lancar gimana. Apabila seorang membeli bahan makanan jajanan lain, maka ia bukan dikategorikan penimbun, ya tadi sudah sampaikan. Dia pun penimbun. Kalau membeli daerah lain sampai ke daerah sendiri segera dijual, itu tidak termasuk penimbun. Nah kalau nggak segera dijual, sami mawon disimpan dan dibuat penimbun. Ya mau jual berarti sami mawon penimbun. Setelah berbuat kejahatan seperti itu. Kalau terjadi seperti itu, kita tahu sebaiknya adalah kita paksa untuk menjual. Orang kita tahu, oh lah, nimbun nyimpen banyak, ayo kita paksa untuk jual, harus dijual. Kalau tidak mau kita coba, kita bongkar aja gudangnya agar dijual. Kita paksa untuk dijual yang ditimbun itu agar masyarakat tidak mengalami kesulitan bahan makanan. Tentunya harus dijual dengan harga yang wajar, tidak terus mengeruk keuntungan setinggi-tingginya. Wa kalau Rasulullah bersabda al-ghala'u wa rasul jundani min junudillah ta'ala. Mahal murah dagangan itu adalah dua di antara serjadi Allah SWT. Isman ahadumar rawbatu wasna'aru ar-rawbatu. Satu di antara keduanya bernama keinginan, dan yang satunya lagi adalah bernama ketakutan. Ada orang yang menjual murah, ada yang menjual mahal, itu karena didasari rasa takut atau didasari rasa ingin. Yang menjual mahal itu karena didasari rasa keinginan meraih keuntungan tinggi. Yang didasari rasa takut kalau dagangannya nggak laku, maka tak murah-murah deh. Takut kalau masyarakat butuh, kesulitan mencari. Takut kalau mendapat kutukan Allah SWT. Sehingga dua hal inilah yang menyebabkan seseorang menjual dengan harga mahal ataupun murah. Dalam hati ada rasa apa ini? Kalau hatinya rasa takut, ya takut menjual dengan harga yang sangat tinggi. Kalau ada rasa ingin, ya ingin dengan harga yang tinggi, karena ingin dapat untung yang banyak. Allah SWT kalau ingin membuat seseorang itu jadi punya keinginan rasa mati, maka orang itu menjual mahal itu karena di dalam hatinya bisa keinginan dari Allah SWT secara kodrat, secara takdir dari Allah. Tapi secara alami syariat yang terjadi karena gangguan setan, godaan nafsu menggoda untuk itu. Kok bisa gitu ya? Kok dia berbuat kenapa ya? Ya secara takdir memang kehendak Allah, memang ditakdirkan Allah untuk masuk neraka, memang digariskan begitu. Tapi secara syariat, secara alami bahasanya, yaitu memang gangguan setan yang dia nggak bisa mengendalikan godaan setan itu. Kalau dia mau melawannya, dia tidak akan terjerumus masuk dalam gangguan setan itu. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya ada seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel, di mana ia berjalan pada bukit pasir, padang pasir. Kemudian orang ibadah itu dalam benaknya berkata, seandainya pasir ini jadi gantung, akan kusedekahkan gantung kepada orang-orang, karena di sini banyak orang yang kesulitan mencari bahan roti untuk gandum. Kan biasanya kan masih bermakanan pokok bahannya gandum.
Kalau di Indonesia tidak ada gandum contohnya, karena tidak di Indonesia di Israel contohnya gandum. Nah, niatan yang tulus yang betul-betul keluar dari hati ahli ibadah Bani Israel itu membuat Allah memberikan pahala dia sedekah senilai gandum sebanyak itu, karena niatannya tulus betul dalam hatinya. Umpama ini pasir ini jadi gandum, tak sobat kabeh ini, biar orang-orang tidak kesulitan mencari bahan makanan tentu. Allah menetapkan pahala untuknya seperti bukit pasir, padang pasir itu, karena tulus ikhlas, bukan sekadar mengandai-andai, tapi memang benar-benar niatan yang bagus, yang kuat. Umpama terjadi betul, tak sudah tenang kok, tenang nih orang ngarang yang tenang terjadi. Dan orang sudah begitu nggak dijual, enggak, sudah begitu. Niatan yang kuat bagus itu membuat Allah memberikan pahala senilai sedekah gandum sebanyak itu, ya Allah. Maka ya kita pun perlu kadang-kadang berniatan kuat, tidak hanya sekedar berhayal untuk berbuat baik sebaik apa yang kita lihat itu, berbuat amal solih yang sekiranya kita mampu, dan tidak sekedar menghayal menawa aku setur aku pengen tiru kaya jadi, tapi kok ya nek esok pun tiru kaya kok iso apik men tak tiru nih berupaya atau enggak kuat, ya sudah, niatan itu sudah dinilai Allah pahala seperti yang dilakukan orang yang melakukannya itu, karena niatannya kuat, tulus, ikhlas betul, niatnya sudah berupaya sebagai bukti niatnya. Ada seseorang datang kepada Abdullah ibn Umar, ibn Abbas, Abbas itu nama dari paman Nabi, Pak. Paman Nabi Abbas ada Abdullah ibn Abbas, didatangi orang, kemudian orang itu minta nasihat, wahai Abdullah ibn Abbas, berikan aku nasihat, wasiatilah aku, berikan wasiat. Kemudian Abdullah ibn Abbas berwasiat padanya, menyampaikan wasiatnya diantaranya adalah, karena dia datang minta nasihat, minta wasiat, minta saran masukan, diberilah oleh Abdullah bin Abbas. Yang pertama, yakinkan hatimu terhadap segala sesuatu yang telah Allah jaminkan untukmu. Baru yakin bahwa Allah sudah menjamin kehidupanmu, seperti apapun keadaanmu sudah dijamin Allah SWT. Allah sudah menjamin, ya rezekimu, kebutuhanmu dijamin Allah SWT. Meskipun kadang-kadang kita doa kita kok gabul ya karena doa kita itu, permohonan kita itu lebih berdasarkan kepada keinginan, sedangkan Allah memberikannya berdasarkan kebutuhan. Allah jauh lebih mengerti apa yang menjadi kebutuhan hambanya daripada hamba itu sendiri. Allah lebih mengerti apa kebutuhanku daripada aku sendiri. Aku butuh ini lah, tapi Allah tahu itu belum dibutuhkan sebenarnya, masih dalam tataran keinginan, kepinginan. Yang sering Allah kabulkan doa itu sesuai kebutuhannya, tidak sesuai dengan keinginan orang itu. Tapi Allah yakin bahwa sebenarnya sudah menjamin kebutuhanmu. Jamin Allah SWT, kebutuhan fisik, jasmani, rohani dijamin Allah SWT. Hanya kadang-kala kita yang tidak tahu kita yang butuh padahal belum dibutuhkan kepada Allah SWT. Wis gampangnya lah, gampangnya. Nek cah cilik lah, gampang cah cilik. Awake dhewe dipadani cah cilik kan. Cah cilik njaluk bedil, ya kan belum butuh. Ya tukang bedil-bedilan bae, kayak bedil-bedilan bae lah. Oh dia belum butuh bedil. Cah cilik njaluk pisau, belum butuh pisau. Ya kalau pisau itu lah, pisau dari plastik yang tidak berbahaya. Cah cilik umur
Isih 4 tahun minta uang, ya kasih uang mainan aja lah, tidak uang yang lembaran merah tuh, tapi tidak apa, malah kebuang-buang untuk mainan, buang-buang gak dipakai. Allah lebih tahu kebutuhannya lah daripada orang itu sendiri. Yang kedua, nasihat dari Abdul bin Abbas pada orang yang minta nasihat itu, laksanakan kewajibanmu tepat waktu. Ya, sing paling gampang sholat tepat pada waktunya, tidak diundur-undur, nggak ditunda-tunda. Karena ada sebagian saudara kita yang suka menunda-nunda sholat, diundur-undur mendekati waktu sholat berikutnya. Asar diundur sampai jam 5, padahal jam 3 setengah 4 sudah punya waktu, punya kesempatan, tapi diundur nanti aja, mundur sampai setengah 5. Subuh diundur-undur sampai mendekati matahari terbit, makanya kadang matahari sudah terbit baru beranjak ke sholat subuh, sampai lewat waktu, tidak tepat pada waktunya. Ya, kan tepat pada waktunya kan tidak sampai mendekati waktu sholat berikutnya. Syukur bisa di awal waktu, tidak sampai mendekati waktu berikutnya. Begitu pula dengan zakat, tunaikan tepat waktu. Wong ini sekarang sedang panen rezeki berlimpah ruah sampai melebihi nisab, sampai turah-turah 250 juta rakyat gawe. Ya di zakat saat itu juga, jangan ditunda-tunda, diburu-buru sesuai ya. Sesuk selak eman-eman agak sesuai tambah eman-eman. Jadi zakat itu beratnya makin banyak makin eman-eman rasanya. Maka tepat waktu segeralah melakukan zakat itu sesuai dengan waktunya. Begitu juga ibadah yang lain. Oh, ini sudah waktunya aku harus berangkat umroh ini, karena mau berangkat haji sudah ketinggalan umur sudah di atas 50, 60 tahun daftar ngantri. Nah, sudah tiku-tiku udah daftar umroh saja lah, ada rezeki dan umroh. Nah, mundur-mundur eman kok, jadi godaan setan datang, daripada umroh mending rumahmu pingin di Bali, malah turah-turah di Bali, saat pada ke Bali turah-turah malah beralih begitu. Maka ketika ada niatan baik, ada kesempatan, segera diambil sebelum datang setan menggoda. Yang berikutnya lagi, hendaklah lidahmu selalu basah dalam zikir pada Allah SWT. Yang ketiga, basahilah lidahmu dengan zikir pada Allah SWT. Maksudnya yang mampu selalu berucap kalimat thayyibah, ya, selalu berucap kalimat thayyibah. Yang tidak mampu saat-saat terjadi atau melakukan sesuatu, yang keluar adalah kalimat thayyibah. Selalu zikir, mau sholat, mau makan, bismillah. Mau wudhu, ya bismillahnya jangan lupa. Mau buang air, ya ingat Allah, doa masuk kamar mandinya. Mau naik kendaraan, ingat pada Allah, doa keselamatannya. Itu namanya zikir. Zikir itu ingat pada Allah dalam hati. Jadi dalam hati ingat, lisan mampu mengucapkan, ucapkan. Enggak mampu ya, bismillah saja, bismillah lah, bismillah. Selesai, alhamdulillah, urusan selesai, kelar. Tidak hanya tidak hanya sorak-sorak, tapi kalimat yang baik diucapkan. Jadi basahi mulutmu dengan zikrullah, zikir pada Allah, sehingga menuntun hati untuk selalu ingat pada Allah SWT. Kalau lisan zikirnya kok kalimat-kalimat yang lain, tidak kalimat thayyibah, ya hati akan ingat pada yang diucapkan itu. Misal jenengan sering menjumpai anak jalanan yang keluar kalimatnya kalimat-kalimat yang seperti itulah, tentu hatinya ya seperti diucapkan itu. Al-dhahiru
tadullu alal batin, yang dilahirkan itu menunjukkan apa isi hatinya, yang dituangkan dari teko menunjukkan apa isi tekonya, yang diomongkan menunjukkan apa isi hatinya. Maka basahi mulut dengan zikrullah agar hati ini juga zikir pada Allah SWT. Yang keempat, janganlah kamu menuruti kemauan setan, karena setan itu selalu mengajak kepada kejahatan. Setan itu cari teman terus untuk menuju ke neraka, karena setan sudah dikutuk Allah sehingga dari dulu turun dari surga ya sudah minta pada Allah untuk bisa menggoda anak cucunya Adam. Allah yang mempersilahkan, silakan selagi kamu mampu goda, silakan. Kalau kamu goda, iya akan saya goda terus sampai nyawa menuju ke tenggorokan. Nyawa menuju tenggorokan digoda terus oleh setan sehingga tidak mampu berucap kalimat la ilaha illallah, goda terus. Terus saya teringat kisah Nabi Idris. Nabi Idris yang pengen merasakan mati. Mati Nabi Idris. Ya Allah, aku pengen tahu rasanya mati itu seperti apa. Ya, terus dikabulkan oleh Allah, Israel datang. Dicoba oleh Israel, sudah siap? Daftar Israel, daftar siap dulu. Siap? Ya sudah siap. Israel mulai narik nyawanya dari kaki ke atas, tarik nyawanya sampai ke lutut, sampai ke paha. Stop, berhenti dulu Israel. Ya, ada apa? Ternyata sakit sekali ya mati itu. 1000 sakit rasanya jadi satu, seperti sapi dikuliti, seperti orang yang dikeleti, sakitnya bukan main, seperti ini. Aduh, ternyata sakit sekali ya mati itu ya. Ya seperti inilah mati itu prosesnya. Gimana? Ya sudah, lanjutkan lagi. Terus naik ke atas, sesak di sini, saya perut. Duduk dulu. Aku tak pikir dulu. Ya sudah, gimana? Ya sudah, lanjut lagi Israel terus sampai cabut nyawanya. Setelah cabut nyawa, pengen lihat neraka itu seperti apa. Kata Idris ke neraka, ternyata masih jarak tempuh 500 tahun perjalanan. Sudah nggak kuat, nggak kuat, panasnya nggak tahan panasnya. Sudah cukup, udah kembali aja, nggak kuat aku melihat panasnya udah nggak tahan. Padahal masih jauh dulu, masih 500 tahun lagi perjalanan ini masih jauh nih. Tapi dia nggak kuat aku panasnya. Udah, aku pengen lihat surga. Ya udah, ayo lihat ke surga, masuk surga. Dia cukup di sini, enggak enak di sini, nggak mau pulang di sini aja, nggak mau pulang di surga saja. Ya Allah, pripun lagi Gusti Allah, kok terus kenaan yang satu mau balik ini? Oh jadi nyoba coba mati, coba satu mau balik dari satu lain, iya nih Gusti Allah, mari di surga mati Gusti Allah. Ya wis benteng kene wae tak kayak gawe kene. Gayane apa? Gawe klambi kanggo penghuni swarga. Gawe klambi jahit kanggo gawe klambi kanggo calon-calon penghuni swarga kene. Ya Allah. Pun selanjutnya wasiat dari Abu Hurairah yang kelima adalah janganlah kamu memakmurkan dunia lantas mengabaikan urusan akhiratmu. Jangan kau kejar urusan duniamu sambil mengabaikan urusan akhiratmu. Kalau bisa lakukan bersamaanlah, seimbang antara keperluan dunia dan keperluan akhirat. Syukur kalau mampu mendahulukan urusan akhirat baru duniawinya.
kedepankan urusan akhirat baru urusan dunia. Gak mampu gitu, gak mampu ya berimbanglah, jangan sampai mementingkan urusan duniamu terus mengabaikan urusan akhiratmu, sibuk terus urusan dunia yang nggak mendatangkan pahala sama sekali, nggak membawa untung baginya, hanya urusan duniawi, akhiratnya terabaikan. Jangan sampailah. Usahakan seimbang, syukur-syukur mampu melebihkan. Kalau usia sudah di atas 40 itu ya berusaha urusan akhirat didahulukan, urusan dunia nanti belakangan, begitu. Kalau mampu, nggak mampu ya dibuat seimbang. Artinya ini pesan dari Abdul Abbas, jangan sampai memakmurkan urusan duniawi, mengabaikan urusan akhiratnya. Yang keenam, misalnya hendaknya kamu senantiasa memberi nasihat dengan sesama saudara seiman, seperti pesan Allah, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling nasihati dalam hal kebaikan yang hak dan dalam kesabaran dengan sesama saudara seiman kita. Itu pesan dari wasiat dari Abdullah bin Umar kepada sahabatnya yang datang pada beliau dan minta nasihat. Setiap muslim itu hendaknya senantiasa memberi nasihat lah. Karena nek Wilis ketika ora genah dilenge Pak Wilis sing genah to ora bener, sing bener ngene lho. Nah, dinasihati. Kadang-kadang ketika sedang dalam kondisi berbuat salah, nggak mau mengendalikan diri, yang mengendalikan ya orang lain, saudaranya, buhui tetangga, buhui sedulur, sahabat, teman yang mengendalikan. Ngilengge itu bentuk watawasau bil haq, menasihati sesama muslim, tidak saling menasihati ben selamat sedulur kuwi tak kandani mesake sedulur kuwi kok lagi melenceng itu tak kandani watawasau bisa ketika sedang mengalami musibah atau ujian yang menyakitkan, yang menyedihkan, orang biasanya kesabarannya menurun. Lah perlu nasihat dari orang lain, sing sabar yo. Memang ujian Allah seperti ini, kadang-kadang ujian itu menyakitkan, menyedihkan, menyengsarakan. Namun perlu sabar. Kadang-kadang ujian itu menyenangkan, membahagiakan, memuaskan. Itu harusnya bersyukur, tapi banyak yang nggak bersyukur. Rata-rata yang lulus ujian Allah adalah yang diuji dalam bentuk hal yang menyakitkan, menyedihkan, menyusahkan. Itu yang lulus dengan kesabarannya. Kalau diuji dengan hal yang menyenangkan, membahagiakan, mensukseskan, biasanya tidak lulus karena nggak bersyukur pada Allah SWT. Syukurnya kan kalau lulusnya kalau syukur. Dua ujian itulah yang seringkali Allah datangkan kepada hamba-hambanya untuk menguji keimanannya. Yang demikian muncul nanti tanda-tanda kebahagiaan. Orang yang mendapat kebahagiaan, yang lolos ujian mendapat kebahagiaan, tandanya adalah satu, hati-hati terhadap masalah dunia. Ini orang bahagia itu biasanya kehidupannya hati-hati dalam urusan dunia, karena untuk meraih kebahagiaan akhirat nanti. Kurang sih ya, kurang mari sih ya, sesuk nanti. Karena dipertimbangkan, oh ini ajakan kepada hal yang tidak membawa manfaat akhirat, maka ditolak dengan halus yang baik-baik, gitu tidak dikabulkan. Hati-hati banget, jangan urusan yang duniawi, hati-hati banget. Saya tuh belum bisa, sebenarnya saya belum bisa, padahal sebenarnya menolak, tapi dengan bahasa yang lebih halus, karena tahu ini nggak ada manfaatnya untuk akhirat, itu nggak ada manfaatnya nanti. Untuk akhirat nggak ada pahalanya sama sekali. Kalau aku ikut dia, nggak ada untungnya di akhirat nanti. Ya ditolak dengan hati-hati. Yang kedua, ciri-ciri orang yang akan bahagia adalah minatnya tertuju pada ibadah. Ibadah baik itu ibadah baca Quran, ibadah yang
bernilai pahala yang memberikan keuntungan di akhirat. Jadi minatnya tertuju pada ibadah. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang mendapat kebahagiaan adalah sedikit bicara dalam hal yang tidak penting. Ngomongnya yang penting kok, orang penting orang ngomong. Jadi canda, tawa, gurau ataupun kongko atau yang lainnya itu kurang. Kadang-kadang boleh lah, tapi tidak banyak-banyak, sedikit aja bicara yang tidak penting. Yang penting aja dibicarakan, yang nggak penting ya dikurangi lah, tidak banyak-banyak. Yang keempat, menjaga sholat 5 waktu. Di ciri-ciri tanda-tanda orang yang akan mendapat kebahagiaan. Yang keenam, pergaulannya dengan orang-orang soleh, suka bergaul dengan orang-orang soleh, lebih banyak bergaul dengan orang-orang yang soleh, yang rajin ibadah, yang rajin ngaji, yang rajin pertemuan kajian-kajian, yang rajin zikir, suka bergaul dengan orang soleh daripada bergaul dengan para pemain, pemabuk, atau dengan anak-anak kongko jalanan. Dikurangi, lebih sering bergaul dengan orang-orang soleh, karena akan pergaulan akan sangat mempengaruhi hati kita, mempengaruhi ibadah kita. Pergaulan itu mempengaruhi ibadah kita jelasnya. Dan orang yang akan dapat kebahagiaan itu biasanya bersifat rendah hati, tidak sombong, pemurah, senang sedekah, ramah, ada sifat kasih sayang pada sesama makhluk, tidak hanya pada saudaranya, tidak hanya pada tetangganya, tapi juga pada sesama muslim, sayang juga dengan makhluk Allah yang lain, binatang, sayang juga, dan lebih suka memberi manfaat pada makhluk lain daripada mencari manfaat. Lebih suka memberi manfaat daripada mencari manfaat. Orang yang akan mendapat kebahagiaan dalam hidupnya ini selalu ingat mati. Selalu ingat mati. Orang yang selalu ingat mati tentunya akan selalu zikir pada Allah SWT. Tapi yang tidak ingat mati, dikiranya hidupnya akan selamanya, tidak akan bisa mati, kayak macam mati. Sebaliknya, orang yang akan celaka itu biasanya punya sifat tamak atau rakus terhadap dunia ini, rakus dengan harta, benda, kekayaan dunia ini. Minatnya, keinginannya lebih tertuju pada memenuhi hawa nafsunya, agar terpenuhi hawa nafsunya, kelezatan duniawi terpenuhi, sahabatnya terpenuhi. Itu orang-orang akan celaka, seperti itu tanda-tandanya. Tanda-tanda orang akan celaka itu mulutnya tidak banyak zikir, lebih banyak berkata keji, berkata yang jorok, yang tidak penting, bahkan kadang-kadang mengutuk orang lain. Tanda dari orang celaka itu dengan gampangnya meninggalkan sholat 5 waktu, dengan gampangnya. Engkau nek legowe sholat ya, nek legowe. Saya juga punya teman, bukan ya, dia di bilang depan lah, orang kenal ya, dekat. Hampir setiap saya mendekati dia, tak ajak, monggo ngancani kula ten masjid, jangan mawon. Niki mumpung ada event tertentu ini, event baik ini, orang-orang pada kumpul ke masjid semuanya, monggo direk masjid ngancani kula. Jangan kula, ada kejadian mawon. Monggo niki salat bareng-bareng musola ayo. Kan kula salat dan biar musola ini ada kenangan, pernah dipakai salat jenengan, musolanya tidak kenangan. Jangan mawon. Ngoten terus berkali-kali, berbulan-bulan seperti itu kan, sampai sekarang belum berhasil. Jadi tanda-tanda celaka itu mudah meninggalkan sholat. Kadang kita soal tarawih,
soal tarawih cerita tarawih. Lah jenengan nderek tarawih mboten kula wakilke menawa diwakilke nggih. Ya Allah, diwakilke sinten? Wis anak bojo lah. Anak bojo kula wakil anak bojo kula. Ya jenengan kapan badhe salat? Bujang itu tanda celaka itu dengan gampangnya meninggalkan sholat. Agamanya Islam, tapi bijak sholat, pulau terang-terang cek, sebetulnya kurang cek. Terang-terang ngomong ada kan terus nggak ngomong tidaknya, sendiri dan ngomong terus terang gua aja, ngomong bisa urip loh, jadi ayo sholat bisa urip, bisa urip sholat, umurnya karet tinggal berapa, paling nggak ada 50 tahun lagi jangan. Udah nggak sampai lah, nggak sampai 50 tahun lagi juga mau tobat kapan? Saya terus terang itu ngomong terang gitu karena saya merasa dekat, tidak mau susah kan? Tanda rasa kayak gini, ini nggak salah baru itu dengan bangga. Dan tanda-tandanya lagi seneng makan yang haram, minum yang haram, jadi tanda orang celaka lagi. Jadi nggak peduli ini makanya halal haram nggak peduli pokoknya semuanya yang penting enak, belum busuk penting masih enak. Dan tandanya lagi adalah berbudi pekerti yang tercela, akhlaknya tidak diperhatikan, tidak memperhatikan akhlaknya, kesombongannya, ketamaannya, sifat kikirnya, dan tidak peduli akan mati kapan, umurnya sampai kapan juga peduli sebenarnya itu. Itu ciri-ciri orang yang celaka nantinya dalam kehidupan sehari-hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bahagia dunia, bahagia akhirat, tidak celaka nantinya. Kita tetap kuat berusaha untuk bisa istiqomah dalam ibadah, bercita-cita meraih husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum menafsir taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa wal asri dan penutup majlis bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.